Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi perancangan perangkat lunak. Minggu kemarin sudah kita bahas dua bab yang sebelumnya, yaitu masalah bagaimana siklus perancangan perangkat lunak, terus kemudian perancangan perangkat lunak sendiri, struktur perancangan, ruang lingkup, dan seterusnya. Hari ini kita akan mulai belajar tentang inti dari perangkat lunaknya sendiri. Kita mulai dengan ERD atau Entity Relation Diagram, kemudian nanti ada diagram konteks, ada DFD, dan selanjutnya. Nah, karena ini adalah inti, maka saya harapkan nanti teman-teman mahasiswa semuanya bisa berinteraksi langsung melalui tanya jawab, atau pada saat saya menjelaskan bisa langsung bertanya, sehingga apa yang akan Anda dapatkan bisa sesuai dengan keinginan. Baik, jadi untuk hari ini mudah-mudahan hari ini bisa kita lewati dengan baik, semuanya bisa belajar dengan tenang, semangat, dan tentunya apa yang akan saya sampaikan bisa masuk menjadi sebuah pengetahuan baru buat Anda semuanya. Baik, jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana sebuah diagram yang disebut dengan entity relationship diagram atau biasa disebut dengan ERD. Nah, karena ERD ini adalah sebuah diagram, maka pasti ada yang namanya simbol. Karena diagram tidak lepas daripada simbol. Nah, di slide ini ada beberapa hal, ada beberapa gambar yang merupakan simbol dari entity relationship diagram yang akan nantinya kita akan pelajari, yaitu ada entitas yang paling rendah tapi yang paling utama, kemudian entitas sendiri itu ada entitas kuat dan entitas lemah. Entitas lemah itu adalah entitas yang nanti akan saya jelaskan lebih rinci, adalah entitas yang tidak terkait dengan entitas yang lain. Kemudian ada simbol relasi yang merupakan simbol dari bagaimana entitas-entitas tadi bisa berinteraksi antar entitas. Jadi bagaimana sih sebenarnya hubungan antara entitas dengan entitas, nanti kita akan pelajari di relasi. Kemudian ada identifikasi relasi, dan seterusnya sampai dengan yang paling bawah adalah ada namanya kandidat EN dan E1 dan seterusnya. Nanti akan kita pelajari semuanya. Ya, kemudian yang paling utama yang perlu kita pelajari di sini, yang perlu dipahami di sini adalah apa sih sebenarnya entity relationship diagram itu? Itu adalah sebuah model data yang menggunakan beberapa notasi. Notasi itu penting karena itu yang akan menunjukkan bagaimana relasi antara entitas satu dengan entitas lain dan bagaimana fungsi dari entitas tadi. Karena fungsi entitas tadi tergantung dari relasinya. Ketika dia berada di relasi yang paling bawah, maka fungsinya juga yang paling bawah atau entitas awal. Kalau dia berada di tengah, maka dia fungsinya memang berada di tengah sebagai penentu jembatan antara entitas yang satu dengan entitas yang lain. Nah, lebih lengkapnya secara detail entitas adalah seperti ini. Jadi ada, misalkan salah satu contoh entitas itu ada siswa, ya, kemudian ada guru, ada entitas kelas, ada entitas mata pelajaran, ada entitas nilai. Jadi masing-masing ini memiliki nilai, memiliki fungsi. Entitas itu adalah sesuatu yang memiliki fungsi. Misalkan entitas siswa, dia menjelaskan sebenarnya yang mau diproses itu apa. Ya, misalkan siswa, ya berarti siswa yang akan kita proses nantinya. Ada entitas bernama siswa, ada sebuah entity yang bernama siswa. Nah, siapa siswa? Nanti akan dijelaskan. Oh, entitas siswa itu adalah apa? Itu nanti akan dijelaskan. Kemudian guru, kelas, sama juga mata pelajaran dan nilai. Jadi masing-masing punya identitas masing-masing, identitas entitas masing-masing. Baik, selain entitas, tadi di ERD itu ada namanya atribut. Ya, atribut adalah karakteristik atau sifat yang melekat pada sebuah entitas. Jadi ada tadi entitas namanya siswa. Maka ada sesuatu yang melekat di siswa ini. Apa? Itu namanya atribut. Atributnya siswa itu apa saja? Yang pertama mungkin adalah nomor induk siswa. Yang kedua mungkin jenis kelamin. Yang ketiga misalkan adalah alamat. Yang keempat apa lagi? Nomor telepon atau nama. Ya, nama
Kemudian selain itu apa lagi? Alamat. Banyak ya. Nah, apa yang menentukan atribut tadi? Yang menentukan atribut itu adalah jenis entitasnya. Ketika entitasnya adalah misalkan manusia, dan manusia itu melekat pada sebuah lembaga, misalkan siswa, siswa itu kan melekat pada lembaga sekolah. Maka entitasnya, atributnya adalah atribut yang memang fungsinya dia sebagai siswa, bukan sebagai penduduk. Meskipun dia punya entitas yang sama namanya misalkan Fadlul misalkan, dia sebagai siswa dan dia sebagai penduduk tidak sama atributnya. Ketika dia sebagai penduduk, maka atribut ini melekat pada sebuah atribut, melekat pada sebuah entitas atribut tadi yang mengkonfirmasikan bahwa dia adalah penduduk. Apa? Misalkan alamat rumah, RT-nya, RW-nya, kemudian kelurahannya, kecamatan, dan seterusnya. Itu adalah entitas atribut yang melekat pada satu entitas yang beratribut penduduk. Tapi kalau entitas tadi itu entitasnya adalah beratributnya siswa, maka yang melekat, atribut-atribut yang melekat adalah sebagaimana dia adalah seorang siswa. Jadi atribut tadi sudah saya jelaskan bahwanya atribut tadi adalah yang melabeli atau isinya dari entitas. Kemudian ada relasi. Relasi itu adalah yang menjembatani antara entitas, yang menghubungkan antara entitas. Ketika ada entitas siswa dengan entitas mata pelajaran atau entitas guru, maka entitas tadi berhubungan. Ada siswa dengan mata pelajaran misalkan, atau ada siswa dengan mata pelajaran. Entitas tadi berhubungan. Nah, hubungannya apa antara siswa dengan mata pelajaran? Oh, ternyata siswa itu bisa mendapatkan atau mengambil mata pelajaran atau mengikuti mata pelajaran. Karena nanti misalkan kaitannya dengan apa? Kalau siswa kelas 1, maka dia tidak bisa mengambil matematika yang lanjut, misalkan matematika berapa gitu, atau bahasa Inggris atau apapun lah. Kalau misalkan memang itu tingkat SD. Kalau tingkat SMA, misalkan murid kelas 9 ya, 9, 10, 11. Ya, 10, kelas 10. Kelas 10 atau kelas 1 SMA tidak bisa ngambil mata pelajaran yang di atasnya. Itu adalah relasi. Jadi bagaimana entitas tadi berdua tadi, sebelum kita menciptakan suatu desain yang besar, maka yang paling pokok atau yang paling dasar adalah bagaimana kita mengenal entitas atau dari subjek terkecil dari sebuah diagram yang besar. Maka dari situ muncul namanya relasi. Nah, relasi inilah yang menjembatani seperti yang saya katakan tadi. Kemudian, relasi-relasi tadi akan menjembatani atau menghubungkan antar entitas. Nah, di dalam entitas itu ada atribut. Nah, di dalam atribut tadi, atribut itu punya beberapa tipe, punya beberapa jenis. Ada yang namanya atribut kunci atau atribut key. Biasanya disebut dengan atribut primer atau primary atribut. Jadi atribut itu adalah jika misalkan satu entitas siswa, maka dengan mengenali satu atribut itu, maka dia bisa membuka semua atribut siswa. Misal, siswa itu atribut K-nya adalah atribut yang paling unik, dan semua siswa tidak sama adalah apa? Nomor induk. Maka nomor induk itu sebagai kunci atribut atau label kuncinya. Jadi misalkan siswa di sini, ada siswa, kemudian punya namanya NIM. Ya, NIM ya kalau mahasiswa ya. Ya. Atau NIP. Kemudian namanya ada nama, atributnya ini. Ada kelas misalkan. Ada alamat. Nah, dari semua ini kira-kira mana yang pasti tidak samanya? NIM. Maka nomor induk inilah, atau NIP ya, kalau siswa NIS. Nomor induk inilah yang setiap siswa mulai zaman A sampai zaman sekarang nggak akan sama. Karena itu biasanya nomor induk itu dikenali dari tahun masuknya, kemudian asal sekolah biasanya, terus nomor urut pendaftaran dan sebagainya lah, itu nomor nomor uniknya. Maka yang hanya bisa jadi atribut K atau atribut kunci itu adalah NIS. Kalau nama bagaimana? Ada nama yang sama persis. Nah, itu tidak bisa. Kemudian kelas juga sama, satu kelas kan banyak orangnya. Alamat juga apalagi. Kenapa? Kan alamat pasti beda, Pak. Kalau misalkan dia bersaudara,
kembar misalkan, alamatnya sama, nggak bisa juga. Jadi atribut ini atau atribut kunci ini adalah atribut yang paling unik yang hanya bisa mengidentifikasi satu nomor, satu orang saja, satu person, satu entitas. Kalau penduduk, atribut K-nya adalah NIK. Kalau siswa, NIS. Makanya atribut ini memang sesuai dengan keperuntukannya. Kalau keperuntukannya dia sebagai siswa, maka ya kita rujuk atribut kuncinya adalah juga sebagai siswa. Kalau dia sebagai penduduk, maka atribut kuncinya juga harus kita lakukan terhadap rujukannya adalah penduduk. Kemudian ada lagi yang namanya super K atau atribut yang di atas. Jadi super K itu adalah misal nih kita mau buat sebuah ERD tentang sistem informasi manajemen sekolah. Ya. Jadi sebuah sistem informasi sekolah tidak hanya siswa yang diambil, tapi selain siswa juga ada guru, ada pegawai, ada pustakawan, ada banyak yang ada buku dan sebagainya. Karena adalah sistem manajemen sekolah yang kita ambil ERD-nya. Nah, di situ ada namanya banyak sekali akhirnya atribut K atau atribut kunci. Siswa atribut kuncinya misalkan NIS, pegawai atribut kuncinya misalkan nomor induk pegawai. Terus kemudian buku, atribut K-nya adalah nomor buku dan seterusnya. Nah, dari banyaknya atribut K tadi, ada yang namanya super K. Super K itu adalah sebuah kumpulan dari atribut-atribut K-nya, kunci, atribut kuncinya, dikumpulkan jadi satu, itu isinya adalah super K. Jadi, super K ini adalah memang isinya itu. Ada lagi satu namanya kandidat K. Apa kandidat K? Misal, ya, dia atribut misal kita pakai guru. Guru itu selain sebagai penduduk, dia juga sebagai pegawai. Nah, di dalam atribut guru misalkan ada misalkan itu ada nomor induk NPK misalkan atau NIP, terus ada NIK juga. Nah, ada dua nomor yang bisa dijadikan atribut K. Ini tidak boleh jadi satu semua, tidak boleh. Harus salah satu yang dipakai untuk atribut K-nya guru. Nah, yang satu apa? Sebagai kandidat K. Kandidat K itu adalah calon ketika atribut K-nya yang lain, misalkan harus, ternyata di dalam ini tidak perlu NPK, hanya NIK saja, akhirnya dihapus. Nah, ada calon. Salah satunya boleh dipakai. Jadi boleh dipakai kita menggunakan NIK, boleh menggunakan NPK. Terserah. Jadi satunya tidak boleh jadi super K semua. Ya, tidak boleh jadi atribut K semua dua-duanya ini. Meskipun dua-duanya bisa jadi atribut K, tapi tidak boleh dua-duanya jadi atribut K. Karena atribut K itu dalam satu entitas hanya satu. Tidak boleh lebih dari satu. Satunya sebagai apa? Ya kandidat K saja. Ketika misalkan atribut K yang aslinya ini yang kita pakai ternyata misalkan ada kendala atau ada apa, maka atribut kandidat K ini yang kita pakai. Jadi karakteristik utama dari super K itu adalah yang pertama unik, kemudian minimal ada dapat terdiri dari satu atribut K dan satu kandidat K. Jadi memang kenapa dikatakan sebagai super K? Ya memang dia punya sesuatu yang lebih daripada yang atribut K yang lain. Jadi misalkan itu employee pegawai ya, ada super K. Di situ ada employee ID atau identitas pegawai, ada nama, ada paspor, ada SSN. Paspor itu tidak ada yang sama, itu bisa jadi kandidat K. Meskipun employee ID-nya adalah super K, employee ID-nya adalah atribut K, tapi misalkan nanti dia pakai paspor, itu bisa juga. Tapi harus diganti dulu jadi super K. Jadi atribut K itu tidak boleh dua dalam atau lebih ya, nggak boleh. Dalam satu atribut dia hanya punya satu atribut K. Ya, hanya satu punya primary K. Oke, silakan. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Ya, silakan.
Oke. Apakah ada indikasi kalau menggunakan artefak jumlah pas pakai nama apa? Ada indikasi yang berbeda karena menggunakan teknologi enkripsi yang berbeda. Mohon diulang lagi. Gimana? Pelan-pelan aja santai. Kalau misalkan apa menggunakan password yang sama, Ah, apakah ada indikasi yang berbeda karena menggunakan teknologi enkripsi yang berbeda? ya. Jadi enkripsi untuk suatu atribut key, misalkan password. Key itu di sini bukan password ya Mas ya? Iya. Ya, bukan password. Jadi di sini beda antara key yang di sini, atribut key di sini dengan password yang atau kunci. Beda. Jadi key yang dimaksud di sini adalah atribut kunci. Atribut kunci itu adalah atribut pokok dari sebuah entitas. Jadi bukan password. Ya, jadi bukan password ya. Kalau password, masalah password misalkan dari enkripsi data, maka tidak ada kaitannya dengan atribut key ini. Jadi dia hanya bisa atribut key ini adalah suatu identitas dari entitas. Ya, jadi misalkan sampai nulis ini, siswa, nih ketika nomor induknya misalkan 991620007, maka ini langsung menuju kepada seseorang. Seseorangnya siapa? Pasti yang punya ini. Tidak mungkin yang punya yang lain. Itu namanya atribut key. Jadi atribut key itu adalah suatu atribut atau identitas dari entitas yang punya hanya satu dan spesial. Itu ya Mas ya. Oke, lanjut. Yang lain. Masih ada waktu, kita akan lanjutkan dengan menggunakan kandidat. Ini seperti yang saya katakan tadi, ya, ada primary key, ada alternate key, ada kandidat key. Jadi yang paling tinggi adalah kedudukannya adalah primary key, karena dia adalah satu-satunya yang membedakan dengan yang lain. Kemudian ada kandidat key, bisa saja misalkan roll number-nya itu berbeda betul, memang ada sebuah perusahaan yang nomor anggotanya itu memang betul-betul berbeda dari dia perusahaan pertama berdiri sampai perusahaan bangkrut, misalkan itu sama, berbeda itu bisa dipakai. Kemudian email juga bisa dipakai kalau memang di dalam perusahaan itu sudah dipastikan bahwanya email itu memang berbeda betul, tapi tidak sebagai primary key, masih kandidat, ya. Kemudian alternate sama juga, alternate itu adalah alternatifnya. Tiga-tiganya studi, role, dan email itu adalah kandidat semua. Meskipun primary key itu adalah dulunya sebelum jadi primary key adalah kandidat ya. Sebelum dia jadi primary key, dia adalah kandidat. Makanya di sini primary key masuk juga sebagai kandidat. Jadi sebelum dia diputuskan menjadi sebuah primary key, dia adalah kandidat. Kita belum memutuskan aja. Nah, kebetulan kita putuskan yang primary key adalah studi ID, ya sudah berarti itu jadi primary key. Tapi tetap dia statusnya juga sama dengan itu. Dia adalah kandidat sebelum dia jadi primary key. Kemudian alternate key yang dua tadi, di dalam kandidat itu ada primary key sama yang lain, ada dua. Nah itu adalah alternatif atau kunci alternatif kalau primary key-nya terhapus atau misalkan dalam ID karyawan sudah tidak ada lagi gitu ya. Atau misalkan ada yang ternyata kerusakan atau error data dan sebagainya. Jadi prinsipnya untuk itu semuanya jadi kandidat key. Ya. Silakan. Baik, masih ada waktu. Kita lanjutkan. Nah, misalkan contoh itu ada sebuah tabel mahasiswa seperti yang saya katakan tadi. Ya, sudah paham ya dengan kandidat key, dengan primary key, dengan alternate key. Jadi kandidat key itu isinya adalah primary key dan alternate key. Alternate key adalah suatu kunci alternatif jika, nah ya, jika seperti itu. Nah ini primary key, secara detailnya yang bisa dibaca, bahwasanya adalah merupakan atribut kunci yang memiliki nilai atau value yang unik
kata kuncinya adalah unik. Unik itu artinya tidak sama. Makanya nomor unik itu selalu tidak sama. Kenapa? Ya memang nomor unik. Ya, di pendidikan sekarang ada namanya NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Ya itu memang tidak sama. Ya, kemudian seperti yang di sini kita lihat, identifikasi baris memastikan setiap data dapat dibedakan. Kemudian relasi data menjadi acuan bagi foreign key-nya di tabel lain untuk membentuk hubungan antar tabel dan seterusnya. Bisa dibaca dalam slide ini. Ya, jadi fungsinya yang paling utama primary key itu apa? Untuk pencarian cepat. Pencarian cepat apa? Pencarian cepat di dalam database atau pencarian cepat ketika dia melakukan entitas, melakukan relasi. Ketika relasi A dan relasi B, ada relasi A menyuruh cari NIM ini, maka yang entitas B akan mencari, oh yang ini. Ketemulah, maka dibuat suatu hubungan namanya relasi. Baik, kalau seperti itu, ada pertanyaan? Saya persilakan. Hari ini kayaknya kita memang hanya bisa bahas sampai dengan primary key, secara detailnya, sampai dengan atribut, ya, sampai dengan atribut di primary key, foreign key, sama kandidat key saja, karena memang waktu sudah tidak bisa ditambah lagi. Silakan, ada pertanyaan, teman-teman? Yuk, Olivia, saya tanya, Vi. Kamu kan yang biasa tanya, sekarang harus tanya, Vi. Ya, sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman, ya silakan sambil berdiskusi. Hari ini yang telah saya ajarkan, yang pertama tadi kita belajar bagaimana itu sebuah ERD. Apa sebenarnya ERD? Kalau kita lihat lagi, ketika kita mau membangun sebuah software atau perangkat lunak, hal yang paling utama adalah kita bisa paham apa itu ERD atau Entity Relationship Diagram. Ketika kita sudah memahami betul, karena banyak sekali software developer itu yang malah tidak memahami itu, akhirnya apa, softwarenya tidak sampai ke akar. Yang kemudian yang kedua adalah kita sudah bisa memahami tentang apa sih sebenarnya atribut, apa sih sebenarnya entitas. Ya, di dalam atribut itu ada dalam sebuah entitas itu ada satu atribut kunci yang merupakan identitas dari entitas tersebut. Namanya adalah atribut key atau primary key. Jadi primary key itu adalah betul-betul kunci dari sebuah identitas dari atribut. Oleh karena itu, mudah-mudahan nanti ketika tugas sudah saya share di LMS, silakan diakses. Untuk yang tugas 3 hari ini, itu adalah bagaimana Anda bisa menciptakan sebuah entitas dengan minimal 2 buah primary key, atau kandidat key-nya ada 2. Ya, kandidat key-nya ada 2, nanti satu sebagai alternative key, satu sebagai primary key. Tentukan sendiri kenapa Anda membuat itu sebagai primary key dan sebagai kandidat key. Jadi itu nanti akan saya upload, hari ini saya upload, tugas ini individu dan bisa dikumpulkan nanti pada saat minggu depan, pertemuan berikutnya, yang kita bahas nanti pada atribut yang lain dari sebuah entitas. Karena sebuah entitas itu banyak atributnya. Ada primary key, ada multi value, dan sebagainya. Banyak atribut-atribut yang bisa dibawa atau diambil pada sebuah entitas. Oke, baik teman-teman. Dari materi entitas ini ada yang ditanyakan? Silakan. Saya Bapak. Ya, silakan. Apakah syarat atribut dalam entitas itu Bapak? Oke, breakdown atribut-atribut apa yang melekat pada sebuah entitas. Jadi misalkan entitas tadi memiliki atribut yang bagaimana? Nah, tergantung dari ciri dari entitas tadi. Misal entitas dalam hal ini entitas siswa, maka atributnya seorang siswa itu apa sih identitas yang melekat pada seorang siswa atau sebuah entitas yang bernama siswa? Maka atributnya syaratnya adalah dia harus hanya yang melekat pada entitas.
Jadi sebuah identitas yang hanya melekat pada entitas tersebut. Itu syarat atributnya. Nah, bagaimana membentuk atribut? Tergantung kita keperluannya untuk apa. Seperti tadi yang saya sampaikan, ketika entitasnya itu dipakai untuk kependudukan dan dia entitas berdiri sebagai siswa, maka atributnya akan berbeda. Jadi syaratnya harus tahu dulu apa fungsi entitasnya dulu. Ketika fungsi entitas sudah paham, maka atribut yang akan di breakdown dalam entitas itu akan bisa kita lampirkan atau kita masukkan dalam entitas tadi. Gitu ya, Mbak ya? Baik, ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Apakah yang terjadi jika salah dalam menentukan atribut K? Oke, jadi yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, atribut G itu ada atribut kunci, itu adalah sebuah atribut unik yang memang hanya dimiliki oleh satu entitas, tidak boleh lebih. Ketika misalkan kita salah melakukan atribut G, jadi ada primary key-nya kita salah. Misal dari sebuah entitas siswa, ada atribut bernama nama siswa, alamat siswa, nomor induk siswa, kemudian mata pelajaran yang diikuti dan sebagainya. Ketika misalkan atribut key-nya salah, yang seharusnya nomor induk kita ganti menjadi nama, seperti yang saya sampaikan, kalau ada nama yang sama persis, maka dia tidak akan bisa memberikan informasi yang sesuai dengan harapan kita, atau bisa menjadi salah informasi. Nah, itu yang di dalam database biasanya ada crash ya, tidak dapat menampilkan karena ada satu orang atau satu atribut yang dimiliki oleh lebih dari satu entitas. Nah, kalau pas pada saat itu entitas yang lain tidak memiliki atribut yang sama persis, aman. Tapi suatu ketika ada atribut yang sama persis yang dimiliki oleh entitas lain, maka akan terjadi tabrakan atau crash karena database-nya dia mengambil yang mana? Sama-sama primary key, tapi dia tidak bisa mengambil data dari isi primary key-nya. Itu ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Kalau memang tidak ada, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan ilmu yang baru buat Anda semuanya. Jika memang nanti ada pertanyaan di tengah-tengah, bisa disampaikan lewat WA group yang kita sudah buat, dan langsung disampaikan di LMS di kolom diskusi. Baik, untuk mengakhiri, kita tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.